ada 3 golongan orang yang sangat rugi, orang yang sangat hina, yaitu yang pertama di mana disebut nama Kangjeng Rasul, nama Muhammad, tapi walam yusolli alaiya, tapi tidak membaca sholawat orang itu. Nah, orang ini hina, nanti bakal hina, bahkan di dunianya juga bakal jadi orang hina, apalagi nanti di akhirat. Karena orang di mana orang ini di mana menyebut nama Kangjeng Rasul harus membaca sholawat, ya, seperti contohnya Kangjeng Nabi Muhammad gitu ya. Nah, kita harus membaca sholawat. Teruskan, kata kita yang mendengarkannya, mendengarkan orang yang membaca Kangjeng Nabi Muhammad, kita yang mendengarkannya sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya sholawat, sallallahu alaihi wasallam. Atau Kangjeng Nabi Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Nah, itu pun sholawat. Itu ya, harus tuh kita. Kalau kita enggak menyebut membaca sholawat, maka kita akan rugi, akan hina nanti. Nah, inilah mulianya Kangjeng Rasul. Ya. Nah, yang satu tuh. Pertama, kedua, warogoma anfu rajulin indahu abawahu au ahaduhuma palam ya'malu fi haqqihima amalan yadkhulu bisababihil jannah. Yang kedua golongan orang bakal hina. Mana orang yang kedua golongan yang bakal hina? Yaitu orang yang tidak memuliakan kepada ibu bapaknya dan tidak mengamalkan dalam hak-hak yang menjadikan sababiahnya untuk masuk ke surga. Ya, ini bakal hina orang yang tidak memuliakan ke ibu bapaknya. Malah dibuat dalam kitab perhiasan alus, perhiasan bagus. Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Artinya, aku perintahkan manusia akan membuat kebajikan kepada ibu bapaknya. Jadi diperintahkannya kita selaku anak harus berbuat baik kepada ibu bapak kita, ya, agar supaya kita mendapatkan keberkahan di dunia maupun di akhirat. Kalau kita berbuat baik kepada ibu bapak kita, Allah merintah supaya kita berbuat baik kepada kedua ibu bapak kita. Ya, kita sekebisa kita, sekemampu kita, ya, kita muliakan, kita punya orang tua, kita agungkan, kita punya orang tua, kita hormat, kita punya orang tua. Jangan berkata-kata yang kasar, jangankan berkata yang kasar. Ya, Allah berfirman lagi, bismillahirrahmanirrahim, fala taqul lahuma uppi wala tanhar huma wa qul lahuma qaulan karima. Maknanya wallahu a'lamu bimuradih. Artinya, maka jangan engkau berkata kepada kedua ibu bapakmu dengan perkataan yang kurang hormat, seperti engkau berkata up. Tuh. Ke orang tua tuh kita nyebut ih, begitu doang. Ya, tawa ish. Begitu kita nyebut ke orang tua teh, ke orang tua kita nih, ke ibu bapak kita, ih ah. Nah, itu udah kata-kata kasar kita ngomong begitu. Ya. Jangan. Sebab makan
asam garamnya duluan orang tua kita yang tahu daripada kita, ya. Pahitnya, manisnya orang tua kita duluan yang tahu, kita mah belum tahu, ya. Jangan mentang-mentang kita ini kita ini orang pinter, kita ini orang ya kaya anaknya, kita selaku anak kita rasa kaya, rasa pinter, ya. Orang tua kita ngomong, bapak tahu apa sih pak lah, bapak mah diem udah dah lah. Nah itu nggak boleh kata-kata yang begitu, ya. Di sini sebab nyebut up aja kita udah nggak boleh, udah dosa tuh kita, ya. Jadi kita ngomong sama orang tua kita, sama ibu bapak kita, kata-kata yang lemah lembut, yang enak, ya, didengarnya. Apalagi jangan sampai bikin sakit hati orang tua kita. Bahaya, ya. Jadi kita berkata sama orang tua kita, ngomong sama orang tua kita yang enak-enak, yang lemah lembut, yang sopan, enak. Kalau kita disuruh sama orang tua kita, segera dikerjakan. Kalau yang halal, kalau yang baik. Ya kalau yang nggak baik mah, walaupun perintah orang tua juga jangan dikerjakan. Walaupun perintah orang tua nggak jadi turut. Tapi selain daripada maksiat, perintah orang tua wajib nurutnya. Orang tua tidak akan merintah yang nggak benar kepada kita. Pasti orang tua merintah kepada kita perkara yang benar-benar, yang benar. Nah, makanya wajib nurutnya ke orang tua kita. Ya. Kemudian ayat selanjutnya, kita tidak bisa masuk ke surga kalau nggak ada ridho orang tua kita. Sebab hadis Kang Rasul bersabda, ridallahu piridol walidaini wasakhatallahu pisakhatil walidaini. Ridhonya Allah ada di dalam keridoan ibu bapak kita. Berarti kalau ibu bapak kita nggak ridho kepada kita, kita tidak akan masuk surga. Walaupun kita tukang ibadah, walaupun kita rajin ibadah. Kalau ibu bapak kita nggak ridho kepada kita, kita tidak akan masuk ke surga. Contohnya yaitu Ulqomah ahli ibadah. Di kampung itu paling getol ibadahnya Ulqomah. Ya. Nah, terus itu Ulqomah karena dia nurut sama bini. Ulqomah teh nurut sama bininya. Kata bininya, "Bang, itu orang tua abang datang baik rumah kita, Bang. Atuh coba Bang, abang ngomong Bang, bilangin Bang jangan datang baik rumah kita. Tapi kita tadi pintain tiap hari mah atuh Bang. Habis atuh kita punya makanan juga, punya apa-apa habis. Coba abang ngomong coba depan orang tua abang, Bang. Bilangin orang tua abang." Nah, terus itu Ulqomah nurut ke bininya. Orang tuanya dibilangin sampai malah dibentak sama Ulqomah. Terus itu orang tuanya Ulqomah karena sakit hati dibentak sama anaknya. Masya Allah sampai rimbai. Emang bener kita kalau orang tua dibentak sama anak sakit banget hati, bener ya Pak ya? Ya Allah, anak ngebentak ke orang tua hatinya sakit banget. Ya, nah ini Ulqomah ngebentak orang tuanya karena datang baik ke rumahnya, nurut sama bini tuh Ulqomah. Nah tuh bini nyuruh orang tuanya jangan datang baik ke rumahnya. Lakinya ngebentak orang tuanya. Nah setelah itu padahal itu lakinya Ulqomah ahli ibadah di kampung itu, paling getol-getolnya ibadah Ulqomah. Setelah itu Ulqomah sakit, nemon sakitnya, ya meninggal kagak bisa, meninggal enggak, hidup waras lagi kagak. Nah akhirnya itu Ulqomah Kang Rasul mendengar
bahwa Ulqamah sakit, nggak bisa mengucapkan lapad-lapad Allah. Nah terus Kangjeng Rasul merintah ke merintah ke salah satu kayak kita dah diperintah gitu ya, datangin Ulqamah, suruh ngebaca 2 kalimat syahadat. Nah terus itu orang datang ke rumah Ulqamah, ngajarin syahadat ke Ulqamah, tapi Ulqamah bibirnya ngancing baik rapat, nggak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Terus kata itu sabda Kangjeng Rasul, wah ini mah barangkali ada dosa ke ibunya. Nah terus ibunya dipanggil sama Kangjeng Rasul. Ibu punya anak yang namanya Ulqamah, ya sedang sakit, udah meninggal, sedang sakarat. Sekarang nggak bisa meninggal, ngonci diajarin syahadat nggak bisa. Dosa apa ibu? Ke ibu barangkali sabda Kangjeng Rasul. Nah kata itu ibunya, benar anak saya punya dosa sama saya. Saya waktu itu dibentak sama anak saya sakit banget hati saya. Ibu berarti itu yang menghalangi baca syahadat. Ulqamah nggak bisa ngebaca syahadat karena dosa sama ibu. Nah sekarang ibu supaya ngeridoin anaknya supaya bisa baca syahadat, supaya meninggalnya gampang. Bagaimana jawab ibunya? Enggak, saya masih sakit hati ke anak saya. Itu saya nggak ridho kepada anak saya. Nah kalau gitu sabda Kangjeng Rasul, hai Patih, sekarang kamu ngumpulkan kayu, kumpulkan kayu biar banyak. Kata ibunya, ya Gusti Rasul, buat apa itu kayu? Buat ngebakar Ulqamah, sabda Kangjeng Rasul. Aduh Gusti, jangan dibakar anak saya. Ulqamah gitu-gitu gak anak saya nggak tega ngelihat Ulqamah dibakar. Nah sabda Kangjeng Rasul, duh ibu, api neraka lebih panas daripada api dunia, apalagi nanti api neraka. Kalau ibu nggak ridho sekarang, apalagi api neraka. Oh iya dah kalau gitu, saya ngeridoin anak saya ikhlas ke anak saya ikhlas, saya ridho ke anak saya maafin dosa-dosa anak saya maafin sekarang. Nah terus bener ibu, ya saya maafin. Nah akhirnya itu Ulqamah suruh suruh dibacain syahadat lagi kepada patihnya, pada itu ya, ke salah satu orang suruh ajarin lagi syahadat Ulqamah. Terus Ulqamah bisa ngebaca syahadat karena ibunya sudah ridho. Itu ya, baca terus Ulqamah bisa ngebaca 2 kalimat syahadat, maka langsung itu Ulqamah meninggal, yaitu meninggalnya husnul khotimah. Tuh ya, inilah makanya hati-hati kita sama orang tua ya. Jadi ridhonya Allah ada dalam ridhonya orang tua kita. Sekarang bagaimana kalau orang tua kita masih pada ada? Ayo buru-buru kita, mumpung masih ada, kita agungkan, kita muliakan, kita hormat ya, kita nurut apa perintah orang tua kita turut, wajib nurutnya. Insya Allah berkah kita, hidup bakal berkah, ilmu bakal berkah asal nurut ke orang tua kita. Itu ya, setelah kita nurut ke Allah, nurut juga ke orang tua kita. Itu. Nah jadi kalau kita nggak nurut kepada kedua ibu bapak kita, maka bakal hina nanti kita di akhiratnya. Yang ketiga, warogoma ampu rojulin dakhala alaihi Ramadan wa tama Ramadan qabla ayyub paro lahu. Golongan yang ketiga, orang bakal hina, yaitu di mana dari mulai awal masuk bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan tidak minta dihampura dosa ke Allah Ta'ala. Ini bakal hina nanti orang ya. Nah makanya kita sekarang mumpung bulan Ramadan, kita perbanyakkan, kita tobat ke Allah Ta'ala, kita perbanyakkan minta dihampura dosa ke Allah Ta'ala di samping kita berpuasa. Pak Ustadz, pan puasa teh itu
minta dihampura dosa, ya itu puasa mah rukun, wajib puasa mah. Tapi setelah kita puasa atau kita sedang berpuasa, ayo kita minta dihampura dosa ke Allah Ta'ala. So kita banyak dosa siang, banyak dosa malam, ya kita mau masa aja lah kita banyak dosa, kita minta dihampura dosa kita oleh Allah. Ya makanya di bulan Ramadan mah kita perbanyakkan amal baik itu ya. Nah, kenapa? Karena bulan Ramadan mah li anna Ramadana syahru rahmatin wa magfiratin minallahi ta'ala. Karena bulan Ramadan mah bulan rahmat, bulan magfirah, bulan rahmat sama bulan magfirah dari Allah Ta'ala. Rahmat itu kasih sayang Allah. Yuk mangpang mumpung sekarang ini bulan Ramadan, kita minta dirahmati oleh Allah. Kalau kita dirahmati oleh Allah, selamat insya Allah. Ya, apalagi sekarang banyak musibah, banyak bencana, banyak balahi, perlu kita dirahmati oleh Allah. Ya, perlu kita minta dirahmati oleh Allah. Jangan sampai tertimpa musibah, balahi dan bencana-bencana kepada kita, terutama kita, terus keluarga kita, terus saudara-saudara kita, terus kaum muslimin wal muslimat. Kita doakan dan kita berdoa, ya. Nah, itu dengan rahmat Allah kita bisa selamat, dengan rahmat Allah bisa masuk ke surga dengan rahmat Allah. Ya, makanya kita butuh kepada rahmat Allah. Kalau kita butuh kepada rahmat Allah, kita kudu minta dirahmati oleh Allah. Banyakkan setelah kita melaksanakan sholat yang fardu, perbanyakkan zikir. Makanya sholatnya kita habis sholat fardu berzikir kepada Allah, ya. Biasakan zikir kepada Allah, antengkan, tumankan setiap habis sembahyang fardu kita berzikir kepada Allah. Itu salah satu orang yang sedang minta dirahmati oleh Allah diantaranya, ya. Nah, setelah itu kita minta dihampura dosa ke Allah Ta'ala, karena bulan ini bulan rahmat dan bulan magfirah dari Allah Ta'ala. Pailam yugfar lahu fihi fahuwa magbunun. Kalau kita tidak minta dihampura dosa di bulan suci Ramadan ini, maka akan rugi kita, akan rugi, sangat-sangat rugi kalau kita enggak minta dihampura dosa.